Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya dia ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalil? La yajtami malakun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma. Ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau Anda mengatakan saudara Anda, hei pelaku bid'ah, maka Anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Lais Ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Zuhaili. Mazhab itu banyak. Tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki, meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali, meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis. Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid?
Kenapa seperti itu Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu Allahu alam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca Al-Ikhlas, sahabat sana lagi baca Al-Falaq, yang sana lagi baca Subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat ya, tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat, pas saya habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini, itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada ikut subhanallah, sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada, panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan. Yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah. Dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja. Selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi